Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semanu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Semanu, dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Semanu yang saya cintai dan saya banggakan. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun hanya secara virtual dalam acara pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1442 Hijriah. Selanjutnya, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Salma Amalia Imani dan Sari Tilawah Ananda Melia Puspita Larasati yang akan membacakan Quran Surat Al-Hijr ayat 1 sampai 8. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitab. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha
illa walaha kitabum ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr alladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu idzam mundarin wa ma kanu idzam mundarin. Shadaqallahul alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar? Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa asa." Dan mereka ketika itu tidak diberi penangguhan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan maupun kita yang mendengarkan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu, bapak, dan anak-anakku sekalian yang saya hormati, rangkaian acara selanjutnya adalah tausiah. Tiada kata seindah doa, tiada yang lebih bermakna, melainkan untayan kata yang arif dan bijaksana. Tausiah kali ini akan disampaikan oleh Bapak Komet Sudarsono, SPD MPD. Beliau juga Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarang. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, dan anak-anakku keluarga besar SMA Semanu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang mulia, di bulan yang Allah utus seorang umat terbaik, seorang anak manusia terbaik, di bulan Rabiul Awal, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan, kita diberi kenikmatan berupa hidayah, berupa kesehatan, sehingga kita dapat menampai bulan yang sangat mulia, bulan di mana Allah mengutus seorang anak manusia untuk menjadi rahmatan lil alamin. Bulan Rabiul Awal di mana junjungan kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan di muka bumi untuk menjadi penyejuk, untuk menjadi uswah bagi kita semua. Untuk itu marilah kita senantiasa melafalkan salawat kepada baginda Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga keselamatan diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, dan anak-anakku sekalian, tidak ada yang istimewa di dalam bulan Rabiul Awal ini kecuali kita harus kembali belajar sirah nabawiyah. Kita belajar perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita nanti dapat mengambil hikmah dari kelahiran beliau, dari diutusnya beliau ke dunia sebagai Nabi Khatamil Anbiya, sebagai Nabi penutup, sebagai Nabi yang nanti akan membimbing manusia ke arah kebenaran dan jalan keabadian. Untuk itu, sekali lagi, tidak ada yang perlu dan tidak ada yang istimewa kecuali kita
harus mencoba kembali kita belajar tentang bagaimana Nabi dalam kehidupannya, mulai dari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa kecilnya, pada masa remajanya, pada masa dewasa, sampai baginda dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi, bagaimana beliau memimpin negara, bagaimana beliau memimpin perang, bagaimana beliau di dalam rumah tangganya sebagai kepala keluarga. Untuk itu, mari kita lihat apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita serap kembali, kita pelajari kembali untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan di masa sekarang. Karena sungguh laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri teladan yang baik. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan dan anak-anakku sekalian, ketika Rasulullah dilahirkan, beliau dilahirkan dari keluarga yang terpandang. Ayahnya Abdullah dan kakeknya adalah Abdul Muthalib, di mana Abdul Muthalib adalah suku Quraisy yang sangat terpandang, yang dimuliakan oleh kaumnya. Namun perjalanan Nabi tidaklah seperti perjalanan seorang anak raja, seorang yang kaya raya. Di masa usia Nabi masih sangat terlalu kecil, dia sudah ditinggal oleh bapaknya meninggal, Abdullah meninggal dalam perjalanan perdagangan menuju Syam atau perdagangan di negara Syam. Setelah umur 2 tahun, kemudian Rasulullah harus berpisah dengan ibunya karena Rasulullah dipersusukan kepada suku Quraisy yang lain. Mengapa? Karena pada waktu itu kehidupan di Mekah sudah terbiasa. Seorang bayi itu dipersusukan kepada orang lain. Dan ada satu suku yang pekerjaannya adalah menyusui anak-anak orang kaya, anak-anak terpandang di kota Mekah. Dan suku ini adalah suku di pedalaman. Abdul Muthalib mengirim Rasulullah yang waktu itu masih bernama Muhammad, dipersusukan kepada orang pedesaan supaya beliau mengerti, belajar bahasa Arab, mengerti bahasa Arab yang murni, kemudian adat istiadat yang murni, dan satu adalah supaya Rasulullah dapat berkembang dengan pesat karena terjauh dari penyakit yang ada di perkotaan. Akhirnya betul Rasulullah disusui oleh seorang ibu di suatu daerah di pedalaman Arab sampai umur 10 tahun. Pada masa itu Rasulullah mengalami beberapa kejadian, salah satunya adalah Rasulullah didatangi oleh 2 orang malaikat, yang kemudian 2 orang malaikat itu membedah dada Rasulullah untuk membersihkan hatinya. Ini adalah dalam rangka persiapan suatu saat nanti Rasulullah akan diangkat menjadi seorang nabi. Artinya bahwa sebuah cita-cita besar, sebuah perjalanan harus dimulai dari awal. Sudah niatan dari awal harus bersih. Ini yang perlu kita ambil untuk anak-anakku sekalian. Ketika kalian bercita-cita akan menjadi orang yang besar, orang yang sukses di masa yang akan datang, maka itu harus dimulai jauh sebelum Anda sampai ke masa itu, yaitu dengan membersihkan niat, membersihkan pikiran, dan menyiapkan mental serta jasmani untuk menuju ke sana. Sebagaimana Rasulullah yang akan diangkat menjadi seorang nabi, maka secara fisik Rasulullah tumbuh dalam persusuan yang sehat, dalam tubuh yang sehat, dan secara mental Rasulullah disiapkan oleh Allah untuk menjadi manusia agung, manusia termulia di dunia, bahkan nanti di akhirat. Untuk itu anak-anakku, teruslah kalian mempersiapkan diri dengan membenarkan niat, dengan meluruskan niat, dan tidak lupa menyiapkan fisik yang kuat juga untuk suatu saat nanti Anda akan menjadi orang besar pada saatnya nanti. Karena ketakutan
ibu persusuan itu, maka kemudian Rasulullah dikirim kembali ke Mekah dan ketemu dengan ibunya Aminah. Namun takdir berkata lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lama bersama ibunya, kemudian ibunya juga meninggal ketika mau berziarah di makam suaminya atau bapaknya Rasulullah, Abdullah. Maka kemudian jadilah Rasulullah seorang anak yatim piatu. Anak yatim piatu yang masih dalam usia muda, usia kecil, usia sangat belia ditinggal oleh kedua orang tuanya. Justru itulah yang kemudian menempa Rasulullah untuk menjadi orang yang tabah, menjadi orang yang kuat, orang yang bisa menghadapi berbagai macam tantangan, karena ketika masih muda, orang itu sudah terbiasa dengan tantangan dan terbiasa dengan hal-hal yang sangat menyulitkan. Sepeninggal ibunya, maka kemudian Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib menyerahkan Rasulullah kepada Abu Talib, yang dari seluruh keturunan Abdul Muthalib, paman Rasulullah ini adalah orang yang tidak terlalu kaya, tetapi terkenal akan akhlak dan budinya. Harapan Abdul Muthalib adalah supaya Rasulullah dapat berkembang, dapat tumbuh dalam lingkungan yang baik. Maka tinggallah Rasulullah bersama pamannya Abu Talib dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sama dengan saudara-saudara yang lain, saudara dari anak Abu Talib. Mereka bekerja mencari rumput, mengembala kambing, dan pada suatu saat ketika Abu Talib melakukan perjalanan perdagangan ke Syam, maka Rasulullah mengikuti perdagangan itu. Satu-satunya kabilah yang paling muda adalah Rasulullah SAW, Muhammad, dan menjadi anak yang sudah terbiasa untuk berusaha keras. Dalam perjalanan perdagangan itulah kemudian terkenal Nabi sangat jujur, Nabi sangat baik dalam perdagangan, maka kemudian orang-orang menyebut Nabi itu dengan gelar Al-Amin, yaitu gelar yang dapat dipercaya, gelar yang jujur. Tumbuhlah kemudian Rasulullah menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang jujur, dan kemudian ketika masa mudanya, maka kemudian Rasulullah mencoba untuk berdagang, dan pada suatu saat nanti Rasulullah dipercaya oleh Siti Khadijah yang pada akhirnya nanti akan menjadi istri beliau untuk melakukan perdagangan dari modal Siti Khadijah. Akhirnya perdagangan Siti Khadijah dengan Rasulullah sebagai pelaku, Rasulullah dapat menghasilkan keuntungan yang luar biasa besar. Karena itu kemudian Khadijah meminta Rasulullah untuk menikahinya. Maka kemudian di kala itu Rasulullah kemudian menikahi Khadijah dengan mas kawin yang sangat luar biasa, 1000 ekor unta. Sehingga kalau dikatakan Rasulullah adalah orang yang miskin, adalah tidak, karena pada masa mereka memakai mahar yang sangat mahal. Perjalanan baginda Rasulullah dengan Khadijah akhirnya mengantarkan Rasulullah kepada nubuah nabawiyah. Rasulullah diangkat menjadi nabi oleh Rasulullah pada saat usia 40 tahun. Betapa luar biasa pengorbanan Siti Khadijah dengan seluruh jiwa, raga, bahkan hartanya. Siti Khadijah seorang istri yang membantu Rasulullah untuk mensyiarkan agama Islam, mensyiarkan Islam untuk dapat dianut oleh seluruh jazirah Arab. Itulah anak-anakku sekalian, bahwa sebuah perjuangan yang panjang tentu akan melakukan persiapan, menyiapkan diri, menyiapkan semua hal untuk mencapai kesuksesan yang nanti bisa menjadi pegangan hidup kita. Sama dengan Rasulullah, maka setelah diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, Rasulullah telah siap menjadi seorang pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, dan mental, jiwa dan raganya sudah ditempa oleh pengalaman. Maka Rasulullah diangkatlah menjadi seorang nabi, seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi rasul pilihan Allah dan menjadi rasul yang menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan dan anak-anakku sekalian, untuk itu sekali lagi mari kita meniru keteladanan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dalam
memimpin sebuah negara, bagaimana Rasulullah memimpin perang, dan bagaimana Rasulullah hidup sebagai seorang kepala keluarga yang tidak menyia-nyiakan seluruh kesempatan itu untuk kebaikan. Bahkan Rasulullah menurut Aisyah adalah orang yang paling bagus kepada istrinya, walaupun Rasulullah ada seorang raja, Rasulullah seorang pemimpin, tetapi Rasulullah di dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga yang senantiasa mencukupi kehidupan keluarga dengan jerih payah dan dengan hasil keringat yang sangat halal. Rasulullah membimbing keluarganya untuk dapat hidup sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah para anak-anakku, Bapak Ibu guru dan karyawan, hal-hal yang perlu kita teladani dari Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat mulia, sangat toleran, sangat bijaksana dalam setiap kesempatan. Suatu saat Rasulullah ditanya oleh seorang yang masih belum beragama Islam, ketika mau masuk ke dalam agama Islam, sahabat itu minta nasihat, maka Rasulullah hanya menasihati, jangan marah. Setelah itu apa Rasulullah? Jangan marah. Setelah itu apa Rasulullah? Jangan marah. Karena ternyata kemarahan kita, kemarahan Bapak Ibu guru, kemarahan anak-anakku, ketika kita dalam kondisi marah, maka kemudian kita akan hilang kesadaran, kita akan hilang akal, sehingga apa yang kita putuskan pada saat marah, apa yang kita kerjakan pada saat marah, itu tidak akan membawa kebaikan kepada kita semua. Maka Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak marah. Bahkan ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Bagaimana kemudian kalau ketika kita suatu saat harus ketemu dengan suatu keadaan di mana kita harus marah, maka Rasulullah meminta ketika kita marah, maka duduklah. Ketika masih duduk, berbaringlah. Ketika masih berbaring, masih marah, maka kemudian ambillah air wudhu. Ketika mengambil air wudhu masih marah, maka sholatlah. Maka kemudian insya Allah kemarahan kita itu akan mereda, dan kita dapat berpikir dengan baik, kita dapat berpikir dengan jernih, manakala kita sudah dijauhkan dari amarah. Kehancuran manusia, kehancuran umat di muka bumi adalah karena amarah. Mereka menuruti hawa nafsu, mereka menuruti amarah, sehingga apa yang dilakukan itu tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, tapi justru akan menghancurkan sebagaimana api menghancurkan kayu bakar. Untuk itu, pesan yang kedua kepada Bapak Ibu guru karyawan, kepada Bapak anak-anakku sekalian, mari kita belajar untuk menahan marah. Mari kita belajar untuk mengendalikan amarah. Mari kita belajar untuk bisa menahan amarah kita, supaya dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan sesuatu, kita bisa mengambil dengan tepat, kita mengambil dengan benar, sehingga apa yang kita putuskan itu menjadi sesuatu yang nanti akan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan kepada orang lain. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari dalam memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau, kita menghidupkan ajaran-ajaran beliau di dalam kehidupan kita, baik kehidupan di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, atau di tempat kerja kita. Karena dengan menghidupkan sunnah Rasulullah, maka kita akan menjadi umat yang akan dicintai oleh Rasulullah, dan Rasulullah, kita pun akan mencintai Rasulullah. Ketika cinta itu sudah bertemu antara kita dengan Rasulullah, maka nanti insya Allah di akhirat kita akan ketemu Rasulullah. Kita akan meminum telaga Kautsar, di mana telaga itu adalah telaganya Rasulullah yang bisa memberi syafaat kepada kita semua. Mungkin itu yang kami sampaikan dalam rangka kita kembali mengenang kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan dengan mengenang, dengan kemudian kita belajar sirah nabawiyah, kita membaca kembali perjalanan kehidupan Rasulullah, kita melihat kembali apa yang telah dilakukan Rasulullah untuk umat manusia, kita dapat meneladani beliau, kita dapat mencontoh perilaku beliau, kita dapat meniru perbuatan beliau, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita
membimbing Bapak Ibu guru, membimbing Bapak Ibu karyawan dan anak-anakku sekalian, keluarga besar SMA Semanu, untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dapat melakukan kebaikan dan memperoleh derajat ketakwaan di sisi Allah, sehingga kehidupan kita semua, seluruh keluarga besar SMA Semanu, dalam menjadi kehidupan yang berbahagia, bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Komet Sudarsono, SPD NPD. Semoga kita bisa mengambil intisarinya dan selanjutnya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ibu bapak yang kami hormati serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, untuk rangkaian acara selanjutnya adalah penutup. Namun perlu ibu sampaikan di sini bahwa setelah pengajian Maulid Nabi ini ada kegiatan selanjutnya yang harus kalian laksanakan, yaitu dengan membuat rangkuman dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Komet tadi. Kemudian kalian tulis, kemudian difoto, dan selanjutnya dikirim ke email dengan alamat sma-negeri1semanu@yahoo.com. Untuk selanjutnya, marilah pengajian pada pagi hari ini kita tutup, kita akhiri bersama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, cemari disusun, maaf dipinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.